Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbicara tentang identitas jumlah dan selisih. Oke, ingat pengerjaan untuk persamaan trigonometri ini hanya dalam bentuk sin, cos maupun tan. Kalau dalam bentuk sekan, kosekan maupun kotangan, gimana caranya dirubah dalam bentuk sin, cos maupun tan. Oke, tanpa berpanjang-panjang, untuk identitas jumlah dan selisih dari yang pertama dulu, kita punya identitas jumlah dan selisih dari sin. Oke, misalkan kalau kita punya sin alfa ditambah beta, maka dia akan jadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, kalau kita punya sin alfa min beta, maka dia akan jadi sin alfa dikali cos beta, namun di sininya diganti dengan tanda negatif. Cos alfa dikali sin beta. Oke. Nah, sedangkan kalau kita punya cos alfa plus beta, dia akan jadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke, kalau kita punya cos alfa min beta, maka dia akan jadi cos alfa dikali cos beta plus sin alfa dikali sin beta. Oke, sedangkan kalau kita punya tan alfa plus beta, maka dia akan jadi tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Dan kalau kita punya tan alfa min beta, maka dia akan menjadi tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Oke, ini adalah identitas jumlah dan selisih sin, cos maupun tan. Nah, dari mana sih asal muasal identitas tersebut? Sebenarnya dapat dijelaskan menggunakan identitas Pitagoras. Nah, berhubung di masa pandemi kali ini, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan dari mana asal muasal rumus jumlah dan selisih untuk sin, cos maupun tannya. Nah, kalau dilihat dari rumusnya memang agak banyak, tapi cara menghafalnya simpel kok. Coba kalian perhatikan untuk sin. Untuk sin, polanya itu simple, yaitu sin cos cosin. Jadi kalau kalian mau menghafal, ingat kalau sin, sin cos cosin. Kalau di sininya plus, maka dia akan mengikuti plus untuk sin. Nah, sedangkan untuk cos, jika di dalam kurungnya plus, maka kalau dijabarkan dia bakal jadi min. Kalau cos, ngapalnya simple, cos cos sin sin. Ingat, kalau sin, sin cos, cosin. Kalau cos, cos cos, sin sin. Nah, sedangkan kalau untuk tan, sama. Kalau di dalam kurungnya plus, berarti di atasnya plus, di bawahnya min. Kalau untuk min, di atasnya min, di bawahnya plus. Oke, silakan kalian pause terlebih dahulu dan kalian catat di buku catatan kalian.
Oke. Selesai, saya hapus. Kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan, untuk contoh yang pertama, kita punya tentukan nilai dari yang A, sin 120 derajat. Yang B, sin, jangan sin, yang lain. Kita pakai cos 15 derajat. Dan yang C, kita punya tan 45 derajat. Oke, contoh yang pertama. Di sini kita punya soal tentukan nilai dari sin 120, cos 15 derajat, tan 45 derajat. Oke, jawab. Untuk yang A terlebih dahulu. Di sini kita punya sin 120 derajat. Nah, logikanya sin 120 derajat kalian cek terlebih dahulu apakah dia merupakan sudut istimewa atau bukan. Nah, kalau sudut istimewa berarti simple, tinggal kalian cari saja menggunakan pendekatan 90 atau 180 atau 270 atau 360. Nah, kita cek dulu untuk 120 derajat. Ternyata untuk sin 120 derajat sama halnya dengan sin 90 derajat plus 30 derajat. Artinya apa? Kalau ada sin 90 derajat ditambah 30 derajat, maka dia akan menjadi cos 30 derajat. Positif negatif? Positif. Karena apa? Sin di kuadran kedua nilainya adalah positif. Nah, kalau kalian hafal 120 derajat, tidak usah menggunakan 90 ditambah 30 juga nggak masalah. Oke, berarti kita tidak usah menggunakan rumus yang tadi. Langsung saja, karena pendekatannya menggunakan pendekatan 90 derajat. Oke, karena 90 derajat, berarti dia akan menjadi cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Ingat, cos dimulai dari 1. Ayo ingat-ingat, berapa cos 30 derajat? Yup, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke, yup, berarti tidak usah menggunakan identitas, penjumlahan, dan selisih. Langsung ketemu setengah akar 3. Oke, selanjutnya kita punya cos 15 derajat yang B. Untuk cos 15 derajat, nah, kita sudah masuk ke permasalahan awal. Cos 15 derajat istimewa bukan? Jelas bukan. Karena apa? Istimewa dimulai dari 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Oke, karena bukan merupakan sudut istimewa, maka logikanya dia harus menggunakan kalkulator. Nah, tetapi tentu di dalam ujian nggak boleh dong menggunakan yang namanya kalkulator. Oleh karena itu, kita bakal menggunakan pendekatan tadi, jumlah dan selisih. Oke, cos 15 derajat. Nah, gimana caranya untuk mencari cos 15 derajat ini? Nah, untuk cos 15 derajat, berarti patokannya seperti ini. Kalian gunakan dua buah sudut istimewa yang kalau ditambahkan atau dikurangi menghasilkan 15 derajat. Ayo, kira-kira berapa? Sudut istimewa yang ditambahkan atau dikurangi menghasilkan 15 derajat. Yap, jawabannya adalah 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Yap, 45 dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 15 derajat. Nah, karena
menggunakan dua buah sudut istimewa, bukan pendekatan 90 maupun 180, maka wajib menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya apa? Ingat, kalau cos simpel menghafalnya. Berarti cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Kalau di sininya min, berarti di sininya plus. Oke, plus siapa? Sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, seperti ini. Maka dia bakal jadi cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Ayo tadi. Cos 30. Cos 30 dikali setengah akar 3. Oke, terus ditambah sin 45 setengah akar 2 dikali sin 30. Berapa? Ayo. Setengah. Oke, tinggal kalian kalikan saja. Berarti ketemu 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Oke, hasilnya adalah 1/4 kurung buka akar 6 plus akar 2. Selesai. Jadi itu adalah hasil dari cos 15 derajat. Seperti itu. Oke, silakan kalian pahami lagi dari mana ketemu 1/4 akar 6 plus akar 2. Ingat, kalian wajib hafal sudut istimewa di kuadran 1. Cara menghafalnya simpel kok. Sin seperti gunung dari bawah ke atas. Kalau cos seperti ombak dari atas ke bawah. Kalau tan seperti huruf S. Oke. Yap. Kenapa? Saya ulangi lagi. Kenapa yang A tidak usah menggunakan rumus sin, cos, kosin? Karena apa? Dia menggunakan sudut istimewa di 90 derajat. Oleh karena itu, tidak usah menggunakan rumus. Nah, pada saat kapan dia tidak usah menggunakan rumus? Pada saat 90, pada saat 180, maupun pada saat 270 dan 360 derajat. Oke, mudah-mudahan masih pada ingat pendekatan kuadran, pendekatan sudut di berbagai kuadran kelas 10. Nah, kalau untuk yang B, caranya seperti tadi. Gimana caranya biar ketemu 15 derajat? Oke, yap. Untuk yang C, ternyata 45. 45 itu sudut istimewa ya. Saya ganti saja, jangan 45, tapi 75. Oke, yap. Saya hapus jawabannya A maupun jawabannya yang B. Nah, untuk yang C, tan 75 derajat. Sama caranya seperti tadi. Berarti dia bakal menggunakan tan titik-titik, boleh ditambah, boleh dikurangi titik-titik. Nah, kalau bisa untuk mengisi titik-titik tersebut, gunakan dua buah sudut istimewa. Boleh nggak menggunakan 90 derajat? Boleh. Berarti kalau 90 derajat, bakal dikurangi 25 derajat. 25 derajat. Sorry. Bakal dikurangi 15 derajat. Oke, nah tapi permasalahannya 15 derajat bukan sudut istimewa. Oleh karena itu nanti prosesnya bakal lebih panjang. Nah, jangan gunakan 90. Berarti kita gunakan sudut yang lain. Oke, kalau sudut yang lain berarti dia akan menggunakan berapa? 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, 45 ditambah 30 hasilnya adalah 75 derajat.
Oke, sama dengan. Nah, kita sudah punya dua buah sudut istimewanya. Langsung saja kita jabarkan jadi tan berapa? 45 derajat ditambah tan 30 derajat per 1 min tan. 45 derajat dikali tan 30 derajat. Oke, berarti ketemu berapa? Tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu adalah 1 ditambah tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah ayo, berapa? Tan 30 derajat. 3 akar 3 per 1 min tan 45. 1 dikali tan 30. 1/3 akar 3. Nah, sama dengan, karena bentuknya dalam bentuk pecahan, maka diajarkan kita samakan penyebutnya. 1/3. Berarti di sini ada 3 plus akar 3 per 3 per. Oke, 1 dikali 1/3 akar 3. 1. Oke, 1/3 akar 3. Samakan penyebutnya, berarti 3 min. Berapa? Akar 3 per 3. Sama dengan 3 plus akar 3 per 3 dikali. Kita balik, 3 per 3 min akar 3. Coret. Oke, saya pindah di sini. Ketemu berapa? Ketemu sama dengan 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Oke. Nah, ingat, ada yang masih kurang ya. Karena apa? Kalau dibawanya dalam bentuk akar, berarti harus dirasionalkan. Dikali dengan 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Sama dengan 3 dikali 3. 9. 3 akar 3. 3 akar 3 plus 6. Akar 3 plus berapa? 3 per 3 9 dikurangi 3. Oke. Sama dengan 9 tambah 3, 12 plus 6 akar 3 per 9 min 3. 6. Oke, ternyata masih bisa diceritakan. 12 plus 6, 6-nya keluar. Berarti 12-nya tinggal 2. Coret, ketemu 2 plus akar 3. Oke, berarti untuk tan 75 derajat itu adalah 2 plus akar 3. Oke, silakan kalian pahami lagi. Dari mana sampai ketemu jawaban 2 plus akar 3. Oke, jadi perlu diingat lagi, pengerjaan hanya dalam bentuk sin, cos, maupun tan ya. Oke, selesai? Kalau selesai, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini saya punya contoh diketahui. Cos X sama dengan min 3/5 dan cos Y sama dengan misalkan
kita punya min 15/17. Oke, jika X di kuadran 2 dan Y di kuadran 3. Tentukan nilai dari sin X ditambah Y. Oke. Contoh yang kedua, diketahui cos X sama dengan min 35 dan cos Y min 15/7. Oke. Jawab. Untuk jenis soal yang seperti ini, kalian wajib memperhatikan letak dari si kuadran. Oke. Nah, kenapa kalian wajib memperhatikan letak dari kuadran? Karena ingat, di setiap kondisi kuadran, sin, cos maupun tan dia berbeda. Oke, di sini kita punya cos X. Ternyata dia berada di kuadran kedua. Berarti di sini kita punya cos X sama dengan min 3/5. Dan kita punya cos Y yang sama dengan min 15/17. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sin X plus Y. Kali yang ditanyakan adalah sin X plus Y. Berarti kalau dijabarkan dia bakal jadi siapa? Sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Oke. Sin X dia bakal jadi sin cos sin. Nah, di sini karena dia bakal jadi sin cos sin, berarti mau nggak mau kita bakal mencari sin X maupun sin Y-nya. Sedangkan yang perlu diketahui adalah cos X maupun cos Y-nya. Oke, berarti kita cari dulu sin X-nya. Ingat, cos X berada di kuadran mana sih? Ternyata dia berada di kuadran kedua. Di kuadran 2, nilai dari sin X itu nilainya positif atau negatif? Yap, betul. Jawabannya adalah yang positif. Nah, cos dibentuk oleh cos sami. Sedangkan sin dibentuk oleh sin d per mi. Berarti kita sudah punya miringnya, yaitu 5. Tapi kita belum punya depannya. Oke, caranya seperti apa? Gunakan Pitagoras. Oke, berarti untuk mencari depannya, kita punya 5 kuadrat, 25 dikurangi 9. Berapa? 16. 16 kita kasih akar, berarti depannya adalah 4. Nah, oke, tandanya berapa? Tandanya tetap positif, karena dia berada di kuadran kedua. Oke, cos Y ternyata berada di kuadran ke-3. Sama, kita butuh sin dari Y. Sin dibentuk oleh depan per miring. Miringnya udah ketemu, yaitu 17. Nah, pertanyaannya, Y berada di kuadran kedua. Sin berarti nilainya positif atau negatif? Ayo, semua sin, tan, cos. Di kuadran ketiga, yang positif hanya tan. Berarti sin nilainya negatif. Oke. Nah, silakan kalian gunakan kalkulator atau ret-retan untuk mencari depannya. Ayo, berapa? Ketemu nggak? Yap, depannya adalah 8. Oke.
Nah, kita punya lengkap sin cosnya. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke dalam sin X. Sin X-nya berapa? 45. Ya udah tulis 4/5 dikali cos-nya berapa? Cos-nya adalah min 15/17. Ditambah nih cos X. Cos-nya berapa? Min 3/5 dikali sin-nya berapa? Sin-nya adalah min 8/17. Oke, sama dengan ketemu berapa? 4 dikali 15 60, tapi ada negatifnya, per 85. Nah, negatif-negatif jadinya positif. 3 dikali 8, 24 per 85. Oke, sama dengan berapa? Min 60 ditambah 24. Jawabannya adalah min 36/85. Oke, jadi untuk sin X plus Y-nya jawabannya adalah min 36/85. Oke, silahkan kalian cermati dulu kenapa bisa ketemu seperti itu. Oke, kalau sudah, untuk contoh yang ketiga, silakan kalian tulis dulu. Saya hapus. Untuk contoh yang ketiga, di sini saya punya soal tentukan nilai dari yang A. Cos 100 dikali cos 80 derajat dikurangi sin 100 dikali cos cos berarti di sini sin 80 derajat per sin 50 dikali cos 80 derajat min cos 50 kali sin 80 derajat. Oke, sama dengan. Nah, untuk contohnya nomor 3. Di sini kita punya cos 100 derajat dikali cos 80 derajat dikurangi sin 100 derajat dikali sin 80 per sin 50 cos 80 dikurangi cos 50 dikali sin 80. Oke, untuk contoh yang seperti ini saya rasa nggak ada masalah ya. Karena apa? Kalau dilihat dari soalnya, itu adalah penjabaran dari identitas pengurangan. Oke, coba cek. Ingat, cos, sin. Maka dia bakal jadi siapa? Yap, dia akan jadi cos. Cos berapa? Cos alfa 100. Terus ditambah 80 derajat. Karena apa? Kalau penjabaran cos, kalau dalam kurung dia bakal jadi plus. Oke, terus yang satunya sin cos sin.
Ayo, sin cos, kosin. Maka dia bakal jadi sin. Oke, kalau di sininya alfanya berapa? 50 derajat. Kalau di sini min, maka di sini min juga kalau untuk sin. Min berapa? Min 80 derajat. Oke, berarti dia bakal ketemu cos 180 derajat per sin min 30 derajat. Oke, cos 180 derajat berapa? Ingat? Yap, cos 180 derajat adalah min 1. Nah, sin min 30. Ayo. Sin min 30 itu berada di kuadran keempat. Maka pasti nilainya adalah negatif. Caranya seperti apa? Simple, gunakan pendekatan 0. Gunakan pendekatan 0. Oke. Yap. Dia bakal jadi min setengah. Oke. Mohon maaf, kameranya mati. Maka jawabannya adalah 2. Oke. Karena untuk flash dari kameranya mati, untuk pertemuan kali ini saya cukup dulu. Mudah-mudahan untuk contoh yang terakhir bisa terlihat jelas. Berarti kita kurang latihan soal lagi. Tapi nggak masalah. Coba kalian catat semua materi tersebut di buku catatan kalian. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.